Hai gengs, saya akan menjelaskan terkait konsep Gramsci mengenai hegemoni dan Althusser terkait dengan interpelasi. Menurut Gramsci, hegemoni adalah penguasaan yang dicapai suatu kelas atau kelompok terhadap kelas atau kelompok-kelompok lainnya melalui kesadaran, bukan paksaan. Hegemoni bukanlah merupakan dominasi dengan menggunakan kekuasaan dan kekerasan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Persetujuan itu merupakan ungkapan intelektual di mana perasaan massa secara tetap terikat dengan kepemimpinan dan ideologi kelompok dominan. Jadi, hegemoni adalah suatu organisasi konsensus di mana kepentingan semua kelompok terwadahi oleh kelompok yang berkuasa. Bahkan, ada kebebasan bagi semua kelompok untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Dua unsur yang tidak bisa dilepaskan dari konsep hegemoni Gramsci adalah resistensi dan instabilitas. Sehingga, hegemoni adalah sebuah kondisi yang harus terus-menerus dicapai agar sebuah kekuatan menjadi dominan. Situasi hegemonik akan selalu digoyang atau direbut oleh kekuatan-kekuatan subordinat atau oposisi. Jadi, hegemoni bukanlah suatu keadaan yang sudah pasti dan permanen, melainkan harus dimenangkan dan direbut. Jika tidak mampu mengakomodir beragam kepentingan, hegemoni bisa lenyap. Nah, oposisi hadir dalam dua bentuk. Pertama, oposisi yang datang dari sistem kehidupan masyarakat yang pernah eksis sebelumnya hingga saat berlangsungnya hegemoni oleh kelompok berkuasa masih terus diupayakan untuk ditangkal menjadi patuh. Kedua, oposisi yang berasal dari kelompok baru yang kepentingannya tidak sejalan dengan negara. Dengan demikian, hegemoni tidak pernah bisa mutlak, kecuali jika kelompok yang ingin berkuasa tersebut melakukan cara-cara yang menurut kelompok oposisi aman untuk bertahan hidup alias sejahtera, yaitu dengan terus berusaha mengakomodir segala kepentingan kelompok oposisi dan menjadikan kepentingan tersebut menjadi bagian dari kelompok berkuasa. Dengan demikian, kekuasaan hegemonik adalah kekuasaan yang berhasil menyatukan berbagai kepentingan dan kekuatan sosial lain dengan kepentingannya sendiri, bukan dengan kekuatan fisik. Hegemoni akan berhasil ditegakkan ketika kelompok berkuasa berhasil mendapatkan persetujuan kelompok subordinat atas subordinasi mereka dengan menerima ide-ide dan kepentingan politik kelompok berkuasa seperti layaknya punya mereka sendiri. Hegemoni memiliki 3 tingkatan, yaitu pertama, hegemoni yang integral. Hegemoni ini ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati berkomitmen penuh. Pada situasi ini, masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang substansial. Kedua, kemunduran hegemoni, yang menunjukkan kondisi disintegrasi di mana kelompok dominan kehilangan fungsinya. Bangunan ideologis yang dominan merapuh. Massa pura-pura menyesuaikan pemikirannya dengan pemikiran kelompok dominan. Dan yang ketiga, hegemoni minimal. Tipe hegemoni ini merupakan bentuk hegemoni yang terendah. Kehadirannya berada pada kesatuan ideologi ekonomi politik dan elit-elit intelektual yang tidak menginginkan intervensi masyarakat dalam kehidupan negara. Kepentingan kelompok dominan jauh dari kepentingan kelompok subordinat. Althusser menganggap bahwa ideologi sebagai kumpulan praktik yang terus meresap pada semua kelas, tidak lagi dipaksakan oleh satu kelas pada kelas-kelas lainnya. Althusser beranggapan bahwa ideologi tidak lagi bekerja dari luar atau dipaksakan oleh kekuatan dominan, melainkan dari dalam atau dipengaruhi cara berpikir dan cara hidup masing-masing kelas. Ideologi, menurut Althusser, memiliki peran untuk membentuk subjek, bukanlah palsu seperti apa yang pernah dikatakan oleh Marx, dan terlibat dalam reproduksi formasi-formasi sosial dan relasinya pada kekuasaan. Althusser menganggap bahwa ideologi memanggil atau menginterpelasi individu-individu sebagai subjek-subjek konkret. Ideologi akan bertindak merekrut atau mengubah individu menjadi subjek. Subjek yang dimaksud Althusser bukanlah subjek yang secara otomatis menyatu padu, melainkan terfragmentasi, lalu mengambil posisi subjek plural. Subjek dianggap bebas dan memiliki pemahaman atau kesadaran akan diri serta situasi sesuai apa yang ia pahami sebelumnya dalam kadar minimal, seperti persoalan gender, ras, ataupun umur. Namun ketika interpelasi terjadi di mana ideologi dominan bekerja dengan baik, maka posisi subjek akan mengarah pada subjek yang seharusnya atau yang diinginkan, sesuai kehendak kelompok dominan. Asumsi ini berbeda dengan Marx yang menganggap individu tidak bisa berbuat apa-apa ketika terjerat dalam kesadaran palsu,
dan hanya dengan merebut dominasi kaum borjuis, maka semua akan tercerahkan. Althusser menganggap individu pada dasarnya memiliki kuasa atas dirinya dalam memahami dan mengenali situasi, bahkan sebelum ia lahir. Hanya saja, pada akhirnya, subjek akan terjerat dengan sempurna pada kuasa ideologi dominan ketika kelompok dominan mampu memainkan strategi penguasaan yang jitu. Interpelasi bisa menempatkan kita dalam satu kategori ideologi yang berbeda dari posisi kita saat ini. Bisa pula sesuai. Namun, dalam upaya mendominasi ketika subjek bertindak tidak sesuai harapan atau diinterpelasi atau dianggap tidak patuh, maka caranya adalah menyusupkan nilai-nilai ideologi dominan melalui ISA atau Ideological State Apparatus, yakni institusi agama, pendidikan, keluarga, hukum politik, serikat buruh, komunikasi atau pers, dan budaya. Teori ideologi Althusser sebagai praktek merupakan pengembangan dari teori ideologi Marx menyangkut kesadaran palsu, namun tetap fokus pada peran ideologi dalam upaya mengukuhkan kekuasaan kelompok dominan atas minoritas lewat strategi non-coercive. Oke, jadi itu penjelasan Antonio Gramsci mengenai hegemoni dan Althusser mengenai interpelasi.